Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ernawati dari kader PKB Ulin Sejati, Kelurahan Rinding. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat, baik nikmat rizki, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Mungkin banyak teman atau saudara kita yang sekarang lagi terbaring sakit. Untuk itu kita wajib bersyukur masih bisa diberi kesempatan berjumpa meskipun lewat dunia maya. Dan kita doakan semoga teman-teman kita yang lagi sakit diberi kesembuhan dan kesabaran. Shalawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, dan semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai dan untuk menambah semangat, saya akan ucapkan salam PKB. Salam PKB, orang tua hebat, anak cerdas, keluarga bahagia. Hari ini saya akan menyampaikan tentang tumbuh kembang anak atau balita di tengah masa pandemi COVID-19, terutama usia 4-5 tahun. Istilah tumbuh kembang sebenarnya mencakup dua hal yang sifatnya berbeda, tetapi saling berkaitan dan sulit dipisahkan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan fisik yang mulai membesar dan tinggi, sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh, termasuk perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Keluarga, terutama seorang ibu, merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian. Apalagi di situasi pandemi COVID-19 ini ya Ibu, kehidupan keluarga mengalami banyak perubahan dan membutuhkan penyesuaian diri dari seluruh anggota keluarga, mulai dari orang tua yang bekerja dari rumah, anak yang belajar dari rumah, begitupun juga dengan aktivitas di luar rumah yang dibatasi. Banyak orang yang mengalami kebingungan, kekhawatiran, bahkan ketakutan menghadapi situasi seperti ini. Namun dalam situasi dan yang ketidakpastian ini, orang tua harus tetap memenuhi kebutuhan dasar anak agar mampu membentuk anak-anak yang berkualitas, cerdas, terampil, sehat, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Di antaranya adalah kebutuhan fisik biologis dengan cara memberikan anak makanan-makanan yang bergizi seimbang yang terdiri dari protein, karbohidrat, sayuran, dan buah-buahan. Membiasakan anak untuk tetap mandi 2 kali sehari dan mengajarkan anak untuk selalu menggosok gigi. Kebutuhan tidur anak sehari sekitar 10-13 jam sehari untuk anak usia 4-5 tahun. Harus tetap memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan. Dunia anak adalah dunia bermain Ibu. Bagi anak, bermain merupakan wahana belajar yang paling mudah dan efektif membantu merangsang pertumbuhan anak. Dan tak kalah pentingnya adalah membawa anak ke posyandu setiap bulan untuk ditimbang dan dicatat dalam buku KIA. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan perlindungan. Kasih sayang merupakan perwujudan kebutuhan asih yang dapat memberikan ketentraman secara psikologis bagi anak. Bisa dilakukan dengan memberikan belayan atau sentuhan untuk menambah kedekatan kita dengan anak, atau bisa juga dengan memberikan dekapan, pelukan untuk menenangkan anak yang lagi sedih, menangis, atau ketakutan. Ya, memberikan pujian ke anak jika melakukan perbuatan yang baik atau berhasil mencapai tahap perkembangan tertentu. Misalnya, anak bisa makan sendiri tanpa berhamburan, bisa ngambil minum sendiri, atau bisa membereskan tempat tidur sendiri, dan lain-lain. Tidak memarahi anak jika melakukan kesalahan, namun tegur dengan halus dan beritahu apa yang seharusnya dilakukan. Misalnya anak mencoret-coret tembok. Sebagai orang tua kita bisa menyiapkan papan tulis atau kertas untuk sebagai wahana anak-anak untuk bercoret. Terus menjadi pendengar yang baik kalau anak berbicara dan membacakan dongeng ke anak. Yang ketiga dan terakhir adalah kebutuhan stimulasi. Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar otak anak untuk mengoptimalkan
mengembangkan tumbuh kembangnya yang dilakukan oleh orang lingkungan, bisa orang tua, pengasuh, atau anggota keluarga yang lainnya. Kurangnya stimulasi dapat menyebabkan kelambatan tumbuh kembang anak. Melakukan stimulasi secara optimal berarti merangsang otak balita sehingga perkembangan kemampuan gerak, bicara, sosialisasi, dan kemandirian pada anak berlangsung secara optimal sesuai dengan umur anak. Nah, untuk itu sebagai orang tua kita harus paham kegiatan-kegiatan yang dapat menstimulasi anak tersebut, antara lain untuk melatih kemandiriannya, misalnya dengan mengajarkan anak untuk BAK atau BAB sendiri, ya, untuk membuat susu sendiri, atau merapikan tempat tidur sendiri, dan lain-lain sebagainya. Menanamkan ke anak nilai moral dan agama, misalnya dengan mengenal Tuhan melalui ciptaannya. Bisa kita tanya jawab dengan anak, misalnya ibu siapa yang menciptakan, atau ayah siapa yang menciptakan, atau bulan, bintang, pohon, laut siapa yang menciptakan, gitu. Kita bisa tanya jawab ke anak, atau juga bisa mengajak anak untuk ibadah bersama-sama. Terus membiasakan anak untuk selalu mengucapkan maaf jika melakukan kesalahan, atau terima kasih jika diberi sesuatu atau habis ditolong, dan minta tolong, ucapkan tolong jika anak meminta sesuatu ke kita, ya. Terus di sini saya ada ini ya Bunda, ini ada kita bisa melibatkan anak dalam kegiatan kita sehari-hari. Misalnya di sini ada bawang merah, bawang putih. Kita minta tolong anak untuk mengelompokkan mana ya yang bawang merah, mau bawang putih. Kita kelompokkan ya. Nah, kalau sudah kita hitung ya jumlahnya ada berapa. 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus mengenal pola. Misalnya tomat bentuknya apa ya? Tomat bentuknya bulat. Terus tahu ini bentuknya apa? Bentuknya persegi panjang. Kalau kita potong jadi 2, bentuknya jadi apa ya? Bentuknya jadi kotak. Terus ini apa namanya? Wortel. Wortel kalau kita potong, bentuknya jadi apa ya ini ya? Jadi bulat. Terus kita bisa juga meminta tolong ke anak untuk memetik sayuran. Nah, di sini sambil kita jelaskan ya Bunda, sayuran itu gunanya untuk apa. Dengan kegiatan ini banyak ilmu yang didapat dari anak. Misalnya mulai dari berhitung, mengelompokkan benda, mengenal pola, terus melatih koordinasi mata dan tangan, terus melatih komunikasi anak melalui tanya jawab, dan yang tak kalah pentingnya adalah untuk menambah kedekatan kita sebagai orang tua dengan anak. Itu adalah salah satu contoh kegiatan untuk menstimulasi motorik halus anak. Sekarang kalau untuk motorik kasarnya, di sini misalnya rumah ibu keramik ya. Nah, ini kita bisa mengajak anak-anak untuk melompat ke depan dan mundur ke belakang melewati satu keramik. Contohnya, lompat ke depan, 1, 2, 3, mundur lagi ke belakang, 1, 2, 3. Atau bisa juga dengan angkat kaki 1, kita lompat ke samping kiri. Mana samping kiri? 1, 2. Bisa juga lompat samping kanan, 1, 2. Ya, itu adalah salah satu contoh untuk menstimulasi motorik kasar anak-anak ya. Kesimpulannya Bunda, ya, kita sebagai orang tua, terutama sebagai ibu, harus mampu mendampingi tumbuh kembang anak secara optimal dalam situasi apapun, agar mampu membentuk anak-anak yang berkualitas, cerdas, terampil, sehat, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pergi ke Derawan, indah pantainya. Tidak cukup kalau sehari. Apabila ada salah tutur kata, mohon diampuni seikhlas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.